Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga segala aktivitas pada hari ini bisa kita laksanakan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, materi kita pada pertemuan kali ini yakni berkaitan dengan alam gaib dan metafisika. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nantinya pada mahasiswa bisa mengerti dan memahami konsep-konsep agama Islam tentang alam gaib dan metafisika. Alam gaib, keimanan dan pengucapan dua kalimat syahadat mengharuskan adanya keimanan pada hal yang gaib yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Maka dari sinilah muncul yang namanya rukun iman yang semuanya memiliki unsur gaib. Iman kepada 7 langit yang di dalamnya ada malaikat, ada arsy, ada ruh-ruh kaum muslimin yang merupakan bagian dari keimanan kepada Al-Quran. Iman kepada adanya alam barzakh setelah kematian merupakan keimanan pada hari akhir. Begitu seterusnya. Artinya tidak ada satupun perkara yang gaib yang tidak merujuk kepada 6 rukun iman. Pengertian alam gaib. Alam gaib adalah apa yang tersembunyi dari manusia tentang perkara-perkara yang akan datang atau yang telah lalu dan apa yang mereka tidak lihat. Alam gaib ini murni milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan metafisika secara pengertian adalah ilmu fisika yang dilanjutkan atau ditingkatkan sehingga masuk ke dalam ilmu bil ghaib. Nah, jadi alam gaib ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, kegaiban yang tidak kita ketahui, namun diketahui oleh selain kita. Yang kedua, kegaiban yang tidak diketahui oleh manusia, meskipun secara akal mereka dapat mengetahuinya. Yang ketiga, kegaiban yang tidak mungkin dapat diketahui dengan indera, tidak rasional, tidak dapat dimengerti oleh imajinasi. Jadi inilah 3 jenis kegaiban yang ada pada alam kita ini. Nah, jenis-jenis makhluk gaib. Jadi makhluk gaib itu ada 3. Yang pertama disebut dengan jin, yang kedua disebut dengan iblis, yang ketiga disebut dengan syaitan. Jin menurut Islam adalah makhluk berakal, berkehendak, sadar, dan punya kewajiban, berjasad halus dan hidup bersama kita di bumi ini. Dari sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Tha'labah, jin itu ada 3. 1, mempunyai sayap dan terbang di udara. Yang kedua, jenis ular dan kalajengking. Yang ketiga, jenis yang menetap dan berpindah-pindah. Iblis adalah berasal dari kata Arab ablasa yang artinya putus asa. Mereka dinamai iblis karena dia putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga mempunyai kerajaan yang sangat besar di mana terdapat menteri-menteri, pemerintahan dan pejabat dan segala bawahan-bawahannya. Jenis iblis yang wajib diwaspadai yakni ada sabar. Tugasnya yakni mendatangi orang yang ditimpa kesusahan dan musibah. Dasim, berusaha menceraikan perkawinan. Ada al-a'war. Ini ia merupakan pakar dalam mempermudah terjadinya perzinahan. Ada mawak. Ia adalah pakar dalam menciptakan kebohongan kecil maupun besar. Ada juga zalnabur. Ini yang terakhir zalnabur. Jin iblis jenis ini suka berkeliaran di pasar-pasar. Nah, syaitan berasal dari kata syatona, yang artinya menjauh.
dinamai syaitan karena jauh dari kebenaran. Secara istilah, setiap yang mengikuti perbuatan iblis, baik dari kalangan jin maupun manusia, disebut dengan syaitan. Inilah 3 jenis makhluk yang ada di alam. Nah, kita beranjak ke alam gaib. Jadi alam gaib itu menurut konsep Islam ada beberapa, ada 5. Yang pertama, kita sebut dengan alam ruh. Alam ruh adalah proses awal perjalanan manusia, yakni ketika Allah mengumpulkan semua ruh manusia yang akan diturunkan ke bumi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah menciptakan Adam, Dia mengusap punggungnya, maka dari punggung itu setiap ruh yang menyerupai biji atom berjatuhan. Yang Allah adalah penciptanya sejak itu sampai hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ada surga. Surga adalah tempat kekal di akhirat dan diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan beramal saleh. Tempat yang memberikan kenikmatan yang belum pernah dirasakan ketika hidup di dunia. Dan sebagai balasan jerih payah dalam memenuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada juga disebut alam rahim. Alam rahim adalah alam ketika manusia berada di perut ibunya. Rahim merupakan bentuk tunggal dari kata arham yang berarti kasih sayang. Alam rahim berarti alam yang dibentuk berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada alam kubur. Alam kubur adalah alam yang memutus hubungan manusia dengan dunia. Di alam ini hanya amal baik seperti sholat, sedekah, zikir, dan perbuatan baik lainnya yang akan menemani kita di dalamnya. Selanjutnya ada alam neraka. Dalam terminologi Al-Quran memiliki beberapa arti. Ini alam akhirat, tempat penyiksaan untuk orang-orang yang berdosa. Yang kedua, keadaan atau tempat yang menyengsarakan, penyakit dan kemiskinan. Jadi neraka adalah tempat penyiksaan di mana bentuk hukumnya yang paling sangat menyiksa digambarkan sebagai api. Nama-nama neraka dalam Al-Quran disebutkan yakni An-Nar, Jahannam, Al-Jahim, As-Sa'ir, As-Saqar, Al-Hawiyah, dan Al-Hutamah. Nah, itulah tadi beberapa jenis alam gaib yang dikonsepkan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.